Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Fil maddah Al-Qur'an wal hadis fil fasli tasya' wa fasli dars al-awwal ma Ustaz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda bi qira'ati du'a wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah saat ini kita masih diberi beberapa nikmat, rahmat, dan insya Allah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, taklim kita, khususnya dalam hal mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang menggapai keberkahan hidup dengan kejujuran dalam bidang muamalah. Sebelumnya sudah Pak Mabrur jelaskan tentang arti berkah dalam kehidupan, kejujuran, dan nilai-nilai positif dari kejujuran itu. Bahwa sebagaimana sering diungkap, dibacakan oleh para ustadz dan sering terngiang terdengar di telinga kita, bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk selalu bersikap jujur, baik jujur dalam niat, jujur dalam berkata-kata, dan jujur dalam bersikap atau berbuat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan menitik beratkan tentang keberkahan hidup dengan kejujuran dalam muamalah melalui kajian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Anak-anak sekalian, sebelum membahas materi tentang kejujuran dalam hal perniagaan atau jual beli, marilah kita amati beberapa gambar yang nanti akan menuntun kita, akan menginspirasi kita tentang menggali makna tentang buruknya kecurangan dan baiknya kejujuran dalam hal muamalah, utamanya muamalah dalam hal perniagaan. Anak-anak sekalian, ada sekian gambar yang mengilustrasikan tentang orang-orang yang berlaku jujur atau tidak jujur, curang atau jujur dalam hal timbang menimbang dalam perniagaan mereka, dengan berbagai macam cara yang ia lakukan. Ada yang mengurangi timbangannya dengan cara bentuknya itu mengganjal timbangannya, mengurangi bobot sehingga tidak imbang. Ada yang memanipulasi dengan cara merubah angka dan macam-macam. Intinya dari kecurangan yang mereka lakukan adalah menguntungkan sepihak, tidak adil. Maunya kalau untuk dirinya sendiri itu mendapatkan sesuatu yang penuh, yang lebih, yang banyak. Tapi kalau untuk orang lain itu dikurangi. Itu namanya sepihak. Dan tentu saja itu adalah kecurangan dan ketidakadilan dalam hal jual beli
atau takar menakar atau timbang menimbang. Oleh karena itu perbuatan semacam ini sangat dikutuk, sangat dilarang dalam pandangan agama karena tidak membawa keberkahan hidupnya dan merugikan orang lain. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa orang yang curang dan berlaku tidak adil dalam hal ini merupakan cerminan bagi orang yang sesungguhnya dia itu tidak beriman kepada hari akhir. Dia lupa bahwa semua perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering diungkapkan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Bahwa sekecil apapun perbuatan baik itu akan ada harganya, ada nilainya, ada gantinya. Demikian juga sekecil apapun perbuatan buruk itu pasti akan ada siksanya. Orang yang berbuat curang pasti tidak iman akan hal ini. Oleh karena itu alhamdulillah sampai pada saat ini oleh Allah kita senantiasa masih diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi maunah, dan insya Allah kita selamat dari kecurangan-kecurangan sebagaimana dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di gambar ini. Anak-anak sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini menguatkan kepada pembahasan kita terdahulu, yakni ancaman bagi orang yang curang dalam hal berdagang, utamanya dalam urusan timbang menimbang, takar menakar. Jika siapapun yang berbuat curang maka akan diancam dengan siksa yang pedih. Tetapi barang siapa yang mampu berbuat sebaliknya, artinya berbuat jujur dalam dunia perniagaan ini, maka dijanjikan oleh Nabi melalui sabdanya dengan janji bahwa besok akan diposisikan di samping orang-orang yang hebat. Seperti dalam hadisnya, at-tajirus suduq ma'an nabiyyin, seorang pedagang yang jujur, yang benar, besok di akhirat akan disejajarkan oleh Allah, duduk dekat berdampingan, ada di sampingnya para nabi. Wasiddiqin, berserta orang-orang yang jujur, ahli kejujuran. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang dekat dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya karena mereka-mereka itu adalah orang pilihan Allah dan beserta para sahabat-sahabatnya yang lain. Itu janji Allah bagi mereka-mereka yang mau dan mampu melakukan kejujuran. Anak-anak sekalian, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum qad wallaitum amron." Sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu. Halakat fihil umam as-salifah. Wahai para pedagang, sungguh kalian telah menguasai urusan yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Dari hadis ini kita bisa menjadi tahu bahwa termasuk kehancuran umat-umat yang terdahulu adalah ada di dunia perniagaan, ada di dunia perdagangan. Berarti yang mengendalikan kehancuran atau tidak hancurnya sebuah urusan adalah para pedagang. Betapa besarnya peran seorang pedagang. Karena itu pedagang yang jujur, seperti yang tadi disebutkan Pak Mabrur, bahwa at-tajirus suduq ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur kelak di akhirat
akan disejajarkan, duduk berdampingan di samping para nabi, para orang-orang yang ahli kejujuran, dan para syuhada, orang yang mati syahid, syuhada, pahlawan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal apa peran mereka kok dipandang sebagai sesuatu yang sangat besar? Kalau misalnya baik, ya berarti membawa kesejahteraan umat secara umum, tetapi kalau hancur, maka kehancuran itu menjadi kerusakan masa depan para bangsa. Dalam hal apa? Yakni al-mikyal wal mizan, yaitu dalam hal takaran dan timbangan. Anak-anak sekalian, kenapa sih Islam memandang bahwa dunia perniagaan ini menjadi sentral, menjadi pusat kesejahteraan dan kemakmuran hidup suatu bangsa? Ayat ini juga tidak lepas dari kondisi masyarakat pada saat itu, bahwa kehidupan masyarakat pada saat itu adalah yang paling menonjol adalah di seputar urusan perniagaan. Tentu saja di Arab, di padang pasir sana tidak seperti yang ada di negara kita. Negara kita ini negara yang paling hebat, paling makmur kalau secara geografis kalau dibanding dengan negara-negara lain. Kalau kita amati di daerah-daerah Timur Tengah, tentu saja zaman dulu orang hanya atau sangat terbatas untuk memenuhi kehidupan mereka. Mau bertani tidak bisa karena nuansanya padang pasir. Kondisi geografisnya seperti itu tidak memungkinkan. Yang paling memungkinkan untuk melangsungkan kehidupan mereka adalah tertumpu pada dunia perniagaan. Kesimpulannya, apabila perniagaan mereka, perdagangan mereka itu diisi dengan sebuah kejujuran, maka kemakmuran bangsa-bangsa yang hidup pada saat itu, insya Allah ada jaminan bahwa kehidupan mereka akan senantiasa menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika kecurangan yang ada pada perilaku perdagangan mereka, maka hancurlah masa depan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, dan atas dasar itu pula dunia perniagaan dan perdagangan yang di dalamnya ada sebuah teknik berdagang tertentu, diantaranya adalah nimbang dan menakar, maka diberi perhatian penuh oleh Islam melalui pandangan Al-Quran, melalui sabda Rasulullah SAW, agar mereka selamat dan bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup mereka. Jadi anak-anak sekalian, peran utama manusia pada saat itu adalah meraih kehidupan melalui dunia perniagaan. Dan insya Allah sampai sekarang, bahwa di tengah zaman modern, di tengah melajunya informasi, teknologi, dunia perdagangan pun semakin canggih. Ini pun kalau dilalui dengan cara yang curang, maka kehancuran akan semakin parah, semakin berat. Tetapi jika kita berbuat sebaliknya, sekalipun dengan berbagai macam cara, teknik berdagang, termasuk melalui perdagangan online, kalau itu kita lalui dengan kejujuran, maka insya Allah hasilnya akan menambah keberkahan dalam hidup kita dan semua para pelaku usahanya. Hadis di atas perlu diketahui makna dan kandungannya. Untuk memperjelas artinya, Pak Mafrur sajikan ada mufrodat. Ya ma'syarut tujar, itu artinya wahai para pedagang. Qad walaitum itu artinya kalian menguasai. Umamus salifah itu artinya umat-umat terdahulu. Dan al-mikyal wal mizan itu artinya takaran dan timbangan. Anak-anak sekalian, karena waktunya tidak panjang, maka langsung aja Pak Mafrur memberikan menyajikan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tersebut. Yang pertama, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang agar tidak curang dan berbuat
yang jujur. Yang kedua, takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian dalam perekonomian umat Islam. Karena disitulah penghidupan akan berpusat. Dari dunia perdagangan itulah manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Sehingga apabila dunia perniagaan mereka baik, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Tetapi sebaliknya, jika soal takaran dan menimbang, urusan perniagaan, perdagangan yang mereka lakukan penuh dengan kecurangan, maka hancurlah masa depan bangsa kita. Selanjutnya, perintah berlaku jujur dalam menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ada disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 35. Wa uful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca, dengan timbangan yang benar. Artinya ini adalah anjuran agar kita selalu berbuat jujur, utamanya dalam menakar dan menimbang. Yang terakhir adalah informasi kepada kita semuanya bahwa penyebab kecurangan, sekaligus peringatan anak-anak ya, bahwa penyebab kecurangan dalam menakar dan menimbang adalah dorongan sifat tamak atau rakus. Artinya perlakuan sepihak oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak, yang di situ ada benih-benih merugikan orang lain. Tamak adalah merupakan sesuatu yang sangat buruk, yang bisa berakibat buruk pula bagi pelaku dan orang lain. Karena biasanya memang tamak itu sebenarnya adalah hubungan sesuatu yang berkait dengan dirinya dengan orang lain, terutama dalam urusan perniagaan. Kalau orang sudah punya karakter tamak, rakus, serakah kepada harta, utama dalam dunia perniagaan, maka kecenderungannya dia akan berlaku curang yang akan mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu semua. Marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa mendapatkan hidayah sehingga kita tidak sampai berbuat curang dan merugikan orang lain. Itulah poin-poin penting yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan pengetahuan darinya. Sebagai akhir dari pertemuan, seperti biasa anak-anak, saya beri sangu berupa renungan. Mengapa masalah takaran dan timbangan itu mendapat perhatian yang cukup besar dalam pandangan Islam. Tuangkan pendapatmu. Mari kita berpikir agar kita menjadi bertambah pintar, menjadi bertambah cerdas, dan insya Allah bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melanjutkan, menentukan langkah kita ke depan. Siapa tahu di antara kita akan menjadi seorang pedagang, niaga, bisnismen yang hebat di masa depan. Tetap semangat anak-anak, semoga sukses selalu dan mudah menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Naktafi firasatan al-yaum. Syukran jazilan ala husni istimamikum ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.